Hai, assalamualaikum. Apa kabar, teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini aku bisa sharing lagi sama teman-teman. Dan kali ini aku sharing tentang budgeting bulanan. Dan ini adalah request ya dari salah satu teman online kita. Oke, jadi di sini dia itu cerita bahwasannya masih mengontrak dan juga masih tetap mengirim orang tuanya yang ada di kampung. Dengan pendapatan suami per bulannya dikatakan sudah lumayan besar ya, yaitu sebesar 4 juta per bulan. Kemudian masalahnya ataupun yang lagi dihadapinya adalah dia itu sering sekali ya yang namanya mengambil tabungannya untuk menutupi kebutuhan yang kurang. Dan juga dia itu udah mulai menerapkan budgeting tetapi sering melakukan yang namanya subsidi silang. Jadi dia tuh pengen nih biar apa yang dia budgetkan itu bisa sukses lah ya menurut dia gitu ya. Jadi pendapatannya ataupun anggaran yang sudah dibuat itu tidak subsidi silang lagi, karena itu membuat dianya itu ujung-ujungnya sering memakai tabungannya. Oke, jadi di sini aku tuliskan dulu ya kayak judul gitu, yaitu untuk mengatur gaji bulanan dengan kondisinya yang sudah aku sebutkan tadi, masih mengontrak dan juga masih mengirim orang tuanya di kampung. Kemudian untuk kewajibannya itu langsung aja ya. Di sini dengan pendapatannya per bulan 4 juta rupiah, dia harus mengeluarkan kewajiban diantaranya adalah untuk kontrakan per bulannya itu 700.000 rupiah. Dan juga dia harus mengirim orang tuanya per bulan sebesar 500.000 rupiah. Oke, jadi di sini masalahnya dia tidak bisa ini ya teman-teman, tabungannya itu sering sekali terpakai. Kemudian juga dia sering melakukan yang namanya subsidi silang. Sebenarnya untuk subsidi silang sendiri itu nggak masalah ya teman-teman, karena kan setiap budgeting itu berhasil atau tidaknya itu kan kita sendiri yang tahu ya, dan budgetnya juga kita juga yang membuat. Jadi itu pandai kita aja lah ya untuk gimana caranya biar pengeluaran itu tidak lebih besar dari pemasukan. Nah, kalau misalnya tabungan ini sering sekali diambil gitu, nggak masalah ya, asalkan diambilnya itu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi lain halnya kalau kita ngambil tabungan untuk memenuhi keinginan kita. Oke teman-teman, kita balik lagi ke video. Di sini aku langsung coba buatin untuk budgetingnya ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencatat seluruh pendapatan. Nah, di sini pendapatannya per bulan ada sebesar 4 juta rupiah. Dengan kewajiban yang untuk kontrakan 700.000, kemudian untuk mengirim orang tua 500.000 rupiah. Jadi total kewajibannya adalah 1.200.000 rupiah. Nah, di sini juga sudah dinotis gitu ya, kayak dikasih tahu bahwasannya ada tabungan ya. Dan di sini ada kayak sedekah gitu. Per bulannya sudah disebutkan 100.000 rupiah, dan juga untuk tabungan pokok ini sebesar 500.000 rupiah. Jadi ini lebih mudah aja ya untuk membuat budgetingnya. Kita tulis dulu untuk kewajiban dan tabungannya. Nah, sisa gajinya setelah kita keluarkan yaitu sebesar 2.200.000 rupiah. Ini adalah sisa gaji ya teman-teman, setelah kita membayarkan kewajiban yang nominalnya ada 1.200.000. Kemudian juga kita sudah menyisihkan untuk sedekah dan tabungan dengan nominal 600.000 rupiah. Jadi kalau dijumlahkan, uang yang sudah kita sisihkan di awal itu adalah 1.800.000. Sisanya inilah ya sisa gajinya yang akan kita kelola untuk memenuhi
kebutuhan, yaitu sebesar 2.200.000. Oke, jadi di sini karena, Kakaknya ini kan sering subsidi silang ya, dan subsidi silangnya ini seringkali yang berhubungan dengan, kayak, dana jajan gitu ya, kemudian, kadang diambil dari belanja mingguannya atau belanja bulanan gitu ya. Jadi kayak apa nih, dia budgetin itu tidak terlalu besar ya, sementara kalau untuk jajan anak ini terkadang dia lebih dari anggarannya gitu. Jadi dia sering sekali mengambilnya dari belanja bulanan ataupun mingguan. Nah, saran aku di sini untuk belanja jajan itu harus yang apa ya, realnya itu berapa sih gitu ya, tapi ya harus dibatasi juga gitu kan. Kemudian juga Kakaknya ya setelah aku tanya itu dia tidak menganggarkan yang namanya budget untuk hiburan. Ya karena mungkin, inilah yang mengakibatkan sering mengambil dana tabungan itu. Nah, jadi di sini aku buatkan untuk budget hiburan ya. Oke, langsung aja di sini ya, udah ketinggalan jauh. Aku bacain untuk bulanannya Rp400.000, kemudian belanja mingguan Rp600.000, dan listrik Rp100.000, air Rp50.000, pulsa Rp200.000, bensin Rp150, gas dan galon Rp100.000. Dana tak terduga 150, untuk jajan anak 150, dan yang terakhir aku buatkan untuk budget hiburan sebesar Rp300.000 ya. Semoga dengan adanya budget hiburan ini tidak terjadi lagi yang namanya subsidi silang yang ujung-ujungnya akan mengambil dana tabungan untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk menutupi budget yang lebih besar gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa aku sharing hari ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.